Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada saat sore hari ini kita akan membahas tentang satu kasus, yaitu kasus pencurian satu ekor ayam yang telah berkekuatan hukum tetap. Saat sore hari ini kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dari beberapa teman-teman rekan mahasiswa hukum yang ada. Selanjutnya saya persilakan dari Saudari Agustina, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Agustina. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari Saudari Erlina tentang pembuktian. Dipersilakan. Baik, di sini dalam perkara ini pembuktian yang diajukan jaksa termasuk keterangan pemilik ayam, saksi lain yang melihat terdakwa membawa ayam, pengakuan terdakwa dan barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan ayam. Ini memenuhi asas minimum pembuktian sesuai pasal 183 KUHP, yaitu dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Pembuktian sangat sederhana sehingga tidak ada keraguan tentang kebenaran materi. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pembahasannya oleh Saudari Erlina. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Saudari Rahma tentang analisis putusan hakim. Dipersilakan Saudari Rahma. Di sini putusan pimpinan negeri menyebutkan hukuman penjara kepada terdakwa. Putusan ini dikeluarkan oleh pengadilan negeri ketika diajukan kasasi. Mahkamah Agung menolak hukuman tersebut, yang artinya Mahkamah Agung menilai tidak ada kewajiban penetapan hukum oleh juri fakti. Meski nilai kerugian kecil, hakim tetap mempertimbangkan pentingnya unsur beri dan konsistensi alat bukti. Maka putusan ini sah dan telah inkrah. Baik, terima kasih atas pemaparannya oleh Saudari Rahma. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari perspektif keadilan. Saya persilakan oleh Saudara Boy. Baik, terima kasih. Menurut saya, kasus ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah wajar seseorang dipenjara karena mencuri ayam? Dari sudut pandang saya, keadilan substantif pidana penjara untuk perkara bernilai kecil sering dianggap tidak profesional. Kenapa saya bilang tidak profesional? Karena banyak hal yang terjadi di masyarakat. Saya ambil contoh, kan ini topik tadi kan tentang pencurian ayam. Saya rasa pencurian ayam enggak selamanya harus dipenjara atau enggak selamanya ke jalur hukum atau melaporkan ke pihak berwajib. Saya rasa semua bisa kendali atau bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan antara dua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya, jika motivasi pencurian adalah kebutuhan ekonomi, seperti yang kita ketahui, zaman sekarang kan ekonomi lagi susah, ya kan? Ada banyak hal orang mau menyambungkan hidup, ya kan? Menafkahi anak, biaya sekolah anak, banyak ekonomi sekarang ini lagi susah. Mungkin dia mencuri melakukan tindakan pidana ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendekatan restoratif justice mungkin lebih tepat. Penjara justru bisa memperburuk kondisi sosial terdakwa jika masalah pidana pencurian ayam, jika sampai pelaku atau terdakwa masuk penjara, saya rasa
itu bukan solusinya. Karena dasarnya dia melakukan ini pasti ada secara terpaksa, mungkin karena kebutuhan anak yang saya bilang tadi. Lanjut, kasus sederhana ini mengingatkan kita menegakkan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial. Saya rasa dari pihak kalau memang mengurus secara kekeluargaan atau secara adat, saya rasa ada solusinya. Jika melalui pihak berwajib atau melakukan dengan hukum, saya rasa mempertimbangkan lagi karena ada sebab dan akibat. Terus mempertimbangkan lagi karena ini kan pasti ada dasarnya dia melakukan pidana ringan dengan pencurian ayam. Kalau menurut saya pribadi, kalau ini sampai penjara itu harus mempertimbangkan lagi konteksnya. Terima kasih. Baik, berarti kalau menurut dari saudara Boy, dari perspektif keadilan ini kita harus melihat dari segi konteks sejauh apa dia lakukan itu, alasannya. Alasannya, dasarnya, ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena melakukan sebuah tindakan pidana pasti ada sebab dan akibat. Kenapa dia bisa melakukan itu? Pasti ada dasarnya, ya kan? Pasti ada dasarnya. Justru itu, sebelum sampai ke jalur hukum, kita harus menyelidiki atau mencari tahu, ya kan? Dasar dia melakukan tindakan pidana pencurian ayam, apa dasarnya? Pasti butuh uang atau apa. Makanya menurut saya harus dipertimbangkan lagi dalam konteks tindakan pidana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasannya saudara Boy. Selanjutnya kalau menurut Pantes bagaimana dari sisi kebijakan hukumnya? Ya. Melanjut dari apa yang sudah disampaikan Boy, memang harus dilihat dulu dari sisi psikologis atau dari tujuannya apa yang mencuri. Kemudian mencuri ini juga tidak hanya sekedar mencuri. Kriteria mencuri ini apa nih? Kalau berdasarkan KUHP yang baru, di situ dijelaskan ada beberapa macam jenis pencurian yang semuanya sifatnya pidana, cuman dia ada kelasnya. Kalau di dalam pasal nomor 1 itu dikatakan setiap orang yang mengambil barang seluruh atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk memiliki, itu ancaman pidananya 4 tahun atau masuk kategori denda itu kategori 4, 200 juta. Tapi ada juga dibilang pencurian ringan, pasal 612. Ini dibilang ringan karena kenapa? Karena nilai ayam itu di bawah 2.500.000. Makanya dibilang piring, mungkin ada istilahnya seperti yang sebelumnya, tindak pidana ringan. Kalau ini kan pencurian ringan ya. Dia penjaranya cuma 1 tahun, denda kategori 2 sekitar 10 juta. Tapi ada juga tipe pencuri yang dilakukan pada malam hari, itu beda lagi pasalnya 614. Kenapa dia mencuri? Artinya dia di situ memang ada niat. Inilah yang membuat dia jadi tinggi hukumannya dengan cara membongkar, memanjat, merusak, menyalahgunakan kunci. Itu penjara maksimal 6 tahun, denda kategori 5 sampai dengan 500 juta. Yang lebih tinggi kalau dia dilakukan secara berkelompok atau bersekutu, itu pasal 615, penjara maksimal 7 tahun, dendanya maksimal 1 miliar. Hal-hal ini sebenarnya awalnya tadi mungkin dia sifatnya kebutuhan atau karena sosial ekonomi, tapi berdampak yang tidak bagus. Baik mengeluarkan uang lebih banyak lagi, kan? Iya, baik kepada si pelaku maupun kepada keluarganya yang mempraktiskan. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya dipertimbangkan dan menjadi satu kebijakan hukum. Makanya terbitlah KUHP baru ini. Untuk hal yang seperti ini bisa dilakukan dengan cara restoratif justice atau biasa dikenal dengan yang istilah sekarang RJ. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena KUHP baru ini lebih menekankan kepada pemulihan, terus bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat di sini.
Tentunya melaksanakan ini adalah tetap melalui aparat hukum, aparat penegak hukum. Mereka sebagai semacam mediator ya, atau sebagai penghubung. Ya, ada beberapa poin yang bisa diselesaikan. Misal, cara ganti rugi dengan cara permintaan maaf atau dengan cara kesepakatan damai. Tetapi ini ada poin-poin penting agar RJ ini bisa terlaksana. Pertama, nilai kerugiannya rendah. Kalau nilai kerugian itu tidak mungkin udah mahal, tapi RJ era minum, oke. Terus tidak ada tindak kekerasan. Itu tadi karena memang ini sifatnya spontan. Pelaku pertama kali tadi desakan ekonomi yang menyebabkan ini terjadi. Korban setuju damai. Ini juga artinya ya harus kedua belah pihak, tidak bisa hanya saja si pelaku meminta damai tapi si korban tidak menerima, itu juga tidak bisa diterima. Artinya di sini harus ada kelegowoan daripada masing-masing pihak. Oke, baik. Berarti kalau dari sisi kebijakan hukum kita tidak hanya melihat secara yang melakukan kesalahan harusnya dipidana dan penjara, kita harus melihat latar belakangnya dan bagaimana untuk penyelesaiannya ke depannya. Mungkin ada ini yang berpendapat dari saudara Rahman atau saudara Rina. Saya ingin menambahkan mungkin lebih ke solusinya, ya kan, lebih ke solusinya. Karena apa yang kita tahu kan RC, restoratif justice dalam KUHP baru kan. KUHP baru mengutamakan pemulihan daripada pemenjaraan untuk tindak pidana ringan. Seperti yang kita ketahui untuk pidana tadi kan tentang pidana ringan pencurian ayam. Pencurian ayam sangat mungkin diselesaikan melalui pertama ganti rugi. Dalam arti ganti rugi ini kesepakatan dua belah pihak, ya kan, pelaku sama korban, ya kan, kesepakatan mereka berdua dua belah pihak ini. Alternatif kedua, permintaan maaf. Jika permintaan maaf tidak diselesaikan, lanjut lagi kesepakatan damai dengan cara apa? Kembali lagi ke pihak netral untuk menyelesaikan dua belah pihak ini antara yang korban dan pelaku. Semua bisa dibicarakan baik-baik menurut saya, tanpa harus dipenjarakan atau ke pihak berwajib. Terima kasih. Baik, berarti dalam hal kasus pencurian seekor ayam ini bisa kita lihat bahwa khususnya pada KUHP yang ada sekarang ini bukan lebih sekedar hukuman ya, tetapi lebih kepada pemulihan dan lebih manusiawi. Kita melihat titik berat bagaimana si pelaku itu apa yang menjadi dasar dia melakukan tindak pidana tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih atas pemaparan materi dan pembahasan yang sudah kita lakukan pada saat sore hari ini. Mungkin ada kesimpulan dari pembahasan yang kita sudah lakukan sore hari ini, mungkin dari Pak Andes. Kesimpulan yang Pak Andes bisa dapat? Ya, kalau melihat dari KUHP yang baru itu memang kita cukup surprise ya dibanding dengan KUHP yang lama. Nilai sosial itu dijadikan sebagai dasar, kemudian juga nilai ada kebiasaannya, ada istiadat atau kebiasaan, norma-norma itu, hal-hal itu memang sebenarnya penting. Ya kita bersyukur KUHP yang baru ini lebih menanamkan nilai tersebut. Menurut saudara Boy, kesimpulan yang sudah bisa ambil? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi kesimpulannya, kasus ini mengajarkan kepada kita sebagai mahasiswa juga, biar ke depannya ketika kita tinggal bersama masyarakat di situasi khususnya di posisi di masyarakat, apalagi kasus ini kita tahu, kita lihat sendiri, kita sebagai anak hukum harus bisa harus bisa melakukan atau mencari solusinya sebelum
kemudian harus pihak berwajib. Tapi kalau yang merugikan sekali baru lapor ke pihak berwajib ke jalur hukum. Terima kasih. Kalau dari saudara, Kalau untuk putusan satu, putusan